Ingat M-Stock? Inovasi terbaru dari Mirai Asset yang telah membawa pengalaman trading kamu ke level berikutnya. Sekarang, M-Stock akan jadi lebih kuat. Kenalin Maya, teknologi AI canggih yang hadir untuk mengoptimalkan trading kamu. Sementara kamu menjalani aktivitas sehari-hari, Maya bekerja secara optimal selama jam pasar berlangsung. Mengambil keputusan trading berdasarkan analisis data, sehingga portofolio kamu akan dikelola secara lebih objektif dan terarah. Mudah digunakan oleh semua kalangan investor dan trader. Maya memungkinkan kamu membuat parameter trading sendiri atau menyesuaikan dari parameter yang sudah terbukti. Backtest sesuka hati untuk hasil terbaik. Dengan manajemen risiko yang kuat, Maya membuat trading kamu lebih aman tanpa mengorbankan hasil yang menguntungkan. Jangan lewatkan kesempatan ini, temukan Maya segera hanya di aplikasi M-Stock dari Mirai Asset. Dan jadilah yang pertama merasakan teknologi trading masa depan. Unduh sekarang dan bersiaplah merasakan pengalaman trading masa depan. IHSG anjlok 6,12% pada penutupan perdagangan sesi 1 Selasa 18 Maret yang lalu. Dan BEI terpaksa melakukan trading halt, yaitu penghentian perdagangan sementara selama 30 menit. Saham-saham raksasa seperti BMRI, BBRI, TPIA, hingga DCII anjlok parah. Ada beberapa alasan kenapa IHSG melemah. Investor asing kabur, defisit APBN membengkak, daya beli masyarakat turun, hingga isu mundurnya Sri Mulyani. Namun, isu ini langsung ditepis Sri Mulyani. Bak pahlawan ia menyampaikan dengan tegas posisinya tetap berada di Kabinet Merah Putih. Yang lucunya, pada hari itu IHSG ambruk sendirian, sementara bursa Asia lainnya malah hijau. Berasa kayak kita satu-satunya yang nggak diajak pesta. Tapi tahu siapa yang santai banget waktu market merah? Yap, investor kawakan Pak Lo Keng Hong. Pas IHSG hancur, LKH malah asyik borong saham sambil duduk di Chinatown dan merespon lagi borong saham, di stop. Selanjutnya ada berita dari OJK. Kalau biasanya buyback saham itu harus lewat RUPS, sekarang OJK kasih shortcut. Buyback bisa langsung jalan tanpa harus nunggu rapat-rapatan dulu. Apalagi kalau rapatnya pas weekend di hotel mewah. Jadi gini, OJK baru aja ngumumin aturan baru. Perusahaan terbuka bisa buyback saham tanpa perlu izin RUPS. Tujuannya supaya emiten lebih fleksibel merespon pasar yang lagi naik turun, seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Coba bayangin, harga saham turun, terus emiten pengen buyback buat stabilin harga dan kasih sinyal kalau mereka masih kuat. Tapi mereka harus nunggu RUPS dulu, yang prosesnya kayak nunggu saham brand masuk MSCI. Lama, dan kadang nggak sesuai ekspektasi. OJK bilang ini bisa ningkatin kepercayaan investor dan bikin market lebih stabil. Tapi pertanyaannya, ini bakal bikin harga saham makin anteng atau malah jadi ajang emiten borong dagangan sendiri? Yang borong dagangan sendiri itu biasanya sih ada dua alasan. Entah itu emang dagangannya enak atau karena nggak laku. Terakhir ada berita dari big banks kita. Kalau dividen jumbo bisa menarik investor pada umumnya untuk berinvestasi, tapi sepertinya ini nggak berlaku sama pandangan asing terhadap saham big banks Indonesia. Yap, asing terus-terusan net sell saham perbankan Indonesia selama 2025 ini. Analis Mirai Asset Nafan Aji Gusta menilai bahwa aksi jual asing juga didorong oleh sikap wait and see mereka terhadap kondisi domestik dan stabilitas ekonomi. Investor masih mempertimbangkan langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, termasuk kebijakan suku bunga acuan. Selain itu, revisi turun peringkat saham Indonesia oleh Goldman Sachs dan Morgan Stanley semakin memperburuk sentimen pasar, memicu aksi jual lebih lanjut. Dari sisi dividen, BBCA telah mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp300 per saham dengan cum-date pada 20 Maret 2025 kemarin. Sementara BMRI, BBRI, dan BBNI akan menentukan kebijakan dividen dalam RUPS pekan depan. Sekian berita terkini terkait investasi dan pasar modal. Selamat datang di Weekly Market Wrap. Mirai Asset Sekuritas Indonesia telah hadir di Kota Bandung. Kami siap membantu Anda yang berani berpikir besar untuk memulai perjalanan berinvestasi.
Sebagai perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, kami dengan senang hati menyertai Anda mewujudkan visi dan mimpi masa depan. Investment specialist kami senantiasa siap memandu Anda belajar bersama mereka, para profesional dalam trading dan investasi. Memanjakan Anda dengan fasilitas yang mendukung interaksi dengan komunitas trader dan investor. Tempat berbagi gagasan dan mimpi besar, disinilah tempat untuk mewujudkan rencana Anda menjadi nyata, serta harapan dengan dukungan terbaik. Mirai Aset Sekuritas bersama Anda, mari bangun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih maju lagi. Kembali lagi di Weekly Market Wrap, tempat di mana kita ngobrolin investasi kayak lagi gosip di tongkrongan. Santai, tajam, tapi tetap fun. Dan kembali lagi, kali ini saya bersama Bu Marta. Apa kabar Bu Marta? Halo, baik Deden. Nah, akhir-akhir ini kan kemarin Selasa itu Bu, sempat trading halt. Terus besoknya OJK ngasih informasi kalau emiten bisa buyback saham tanpa RUPS. Ya. Nah, itu menurut Bu Marta ada dampak positif atau negatif nggak terhadap investasi, terutama dalam jangka pendek ataupun jangka panjang? Oke, jadi memang itu salah satu cara sebenarnya untuk membantu ya, untuk mempermudah sebenarnya untuk emiten melakukan buyback. Jadi kan buyback sendiri merupakan sinyal yang positif ya, sinyal yang diberikan oleh emiten kepada para investor gitu, sinyal positif yang dimana para emiten ini berharap semoga investor ini semakin yakin gitu dengan buyback ini, kan berarti niat baik dari investor gitu ya, menginformasikan bahwa kondisi perusahaan baik-baik saja gitu. Nah, untuk kalau kita lihat memang pengaruhnya nanti akan positif, tapi kalau saya lihat nggak terlalu signifikan sih ke market, karena kita tahu jumlah buyback atau jumlah dana yang dianggarkan untuk buyback itu pun biasanya nggak besar, dan sementara saat ini kan posisi pasar itu memang benar-benar dilanda aksi jual gitu ya, jadi memang ini belum bisa menahan untuk penurunan dari harga saham. Jadi emang buyback itu mungkin akan memberikan katalis positif dalam jangka pendek ya Bu Marta, Iya, karena dananya pun nggak begitu besar. Terlalu besar, iya. Oke, nah tadi Bu Marta menyinggung masalah net sell asing. Iya. Nah itu apa tuh Bu, kebetulan nih perbankan kita terutama BBCA, BBRI, BMRI, BBNI kemarin masih mengalami net sell asing.
Nah itu ada apa sih Bu faktor utama yang menyebabkan investor asing ini melego saham big banks mereka? Oke, jadi kalau kita lihat kan memang net sell asing dalam periode, kalau kita ngomong agak panjang gitu ya, dari mulai bulan Oktober atau tepatnya sebenarnya September akhir sampai dengan hari kemarin itu asing terus membukukan net sell. Totalnya 60 triliun, itu enggak jumlah yang sangat besar begitu. Dan kalau kita lihat dari susunan 60 triliun itu memang betul, dan mayoritas itu adanya di perbankan gitu. Kenapa? Nah, kenapa lebih karena memang asing itu memang punya saham banking itu paling besar. Buat gambaran nih, saham Bank BRI sama Bank Mandiri itu asing punya sekitar 30-35% sahamnya dari 100% saham yang Bank Mandiri dan BRI. Jadi memang porsi asing itu kedua terbesar dari pemerintah Indonesia. Ini nomor 1 pemerintah, nomor 2 itu asing. Jadi kalau misalnya mereka jualan dan memang mereka melihat bahwa ya sebenarnya kalau secara alasan ya memang terjadi perlambatan pertumbuhan lah dari perbankan. Kita tahu dalam mungkin kalau kita ngomong 2022, 2023, pertumbuhan perbankan atau laba-labanya nih dari big banks ini kan sangat-sangat luar biasa ya, bukan big banks saja tapi hampir semua perbankan gitu ya. Tapi di tahun lalu itu mulai ada perlambatan. Tahun ini kalau kita lihat kinerjanya di 1 bulan pertama itu juga sudah mulai angka keluar pertumbuhannya single digit, dan bahkan seperti BRI itu labanya turun 58%. Jadi ini sebenarnya respon sebagian juga dari memang kinerja yang semakin melambat lah, mungkin menurun ada beberapa, tapi sebagian besar memang melambat dari perbankan kita. Karena setahun sebelumnya, 2023 itu kan perbankan kita naiknya double digit luar ya. Luar biasa, betul. Ya. Mungkin tahun 2024 ini ada perlambatan sedikit dulu. Iya, betul. Nah selanjutnya Bu, ini kan BBCA nih udah ngeluarin pengumuman kalau dia akan bagi dividen sebesar Rp300 per saham. Nah, dan BMRI, BBNI juga akan melakukan RUPS dan menentukan pembagian dividennya. Nah, apakah ini tidak bisa jadi katalis positif gitu buat asing untuk kembali lagi berinvestasi di saham perbankan, Bu Marta? Jadi kalau kita lihat ya, dividen ini akan jadi katalis jangka pendek. Itu akan jadi katalis bagus. Nanti kita akan bahas sedikit ya terkait dengan berapa besarannya kurang lebih dividen dari perbankan ini. Itu jadi katalis jangka pendek. Tapi kalau secara jangka panjang, kalau kita ngomongin investor asing masuk ke suatu saham gitu ya, mereka kan memang tujuannya untuk investasi jangka panjang. Jadi mereka akan tetap yang dilihat pertama itu adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kuncinya nomor 1 itu tetap di ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya cukup kondusif, yang artinya sesuai nih dengan proyeksi atau bahkan lebih tinggi, asing akan kembali gitu. Kita nggak perlu takut. Tapi apa sih yang menyebabkan asing ini net sell kurang lebih 60 triliun dalam kurun waktu 6 bulan ini? Yang pertama kan memang adanya asing ini takut bahwa pertumbuhan ekonomi kita nggak akan bisa mencapai target pemerintah kita 5,2%. Tapi kalau kita lihat kemarin OECD baru aja menurunkan ya target pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi 4,9. Beberapa lembaga asing seperti Goldman yang tadi Deden sampaikan ya, Goldman, Morgan Stanley, mereka ngelihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan akan di bawah 5% gitu. Jadi emang mungkin asing ini lebih melihat ke fundamental jangka panjangnya, dan mungkin asing merasa pertumbuhan ekonomi di Indonesia agak mulai terbatas nih akhir-akhir ini. Nah Bu Marta katanya hari ini akan sharing dan berbagi data-data fundamental dan seminggu ke belakang dan ke depannya. Langsung aja Bu Marta, saya persilahkan. Terima kasih Deden. Sahabat Mirae Asset, kita mau lihat nih pergerakan IHSG kita di pekan ini. Ini pekan yang luar biasa ya buat IHSG, jarang-jarang terjadi, 5 tahun sekali kita ada trading halt. Dan kalau kita lihat nih pergerakan IHSG kita di 1 minggu, itu memang bergeraknya sangat volatile begitu ya. Hari Selasa kemarin turun, tapi 2 hari terakhir mengalami kenaikan, tapi kalau kita lihat hari Jumat ini dilanda kembali aksi jual. Secara total kalau kita lihat IHSG kita ini memang mengalami pelemahan begitu ya, dan secara weekly itu turun 2,1%. Nah untuk pergerakan daily-nya ini memang masih positif, ini pergerakan di hari Kamis seperti itu. Jadi kalau kita lihat weekly-nya mayoritas turun, dan penurunan ada paling besar di IDX Cyclical, kemudian di IDX Finance, dan juga di IDX Techno.
Oke, dan saham-saham yang paling banyak dijual asing, jadi sebagai informasi nih sahabat Miraset, dalam 4 hari perdagangan ya dari hari Senin sampai hari Kamis itu total net sale 5,4 triliun rupiah. Itu jumlah yang sangat besar untuk pergerakan mingguan begitu ya. Dan apa aja yang paling banyak dijual asing itu masih di saham-saham perbankan dan di minggu ini khususnya adalah BCA. Padahal BCA baru aja ngumumin akan membagikan dividen yang tadi Deden udah sampaikan Rp250, tapi nggak bisa menahan penurunan BCA. Kenapa? Karena memang kinerja di 2 bulan pertama tahun ini yang diumumkan BCA itu sayangnya hasilnya mix. Jadi hasilnya beragam, ada beberapa yang membaik tapi beberapa juga datanya nggak terlalu baik gitu. Jadi ini kemudian direspon net sell oleh asing. Jadi minggu ini net sell itu dipimpin oleh saham Bank BCA. Sementara yang net buy ada beberapa saham tapi jumlahnya nggak terlalu besar. Net buy-nya kita lihat ada saham Ratu, TPIA, PSAB, Goto dan juga Astra di sana. Oke, kita lihat ke data ekonomi yang sudah dirilis di pekan ini. Jadi memang pekan ini merupakan salah satu pekan yang paling ramai, yang paling banyak data ekonominya nih sahabat Miraset. Di hari Senin kemarin itu ada data industrial production dari China dan juga data retail sales dari China. Kalau kita lihat kedua data ini hasilnya mix ya. Industrial production sedikit melambat dari angka 6,2% di bulan Desember jadi 5,9%. Kemudian data berikutnya adalah data retail sales. Nah, untuk data retail sales sendiri ini datanya membaik, itu dari sebelumnya 3,7 ke angka 4%. Sementara dari Indonesia sendiri kalau kita lihat di neraca perdagangan ya bulan Februari itu datanya terjadi kembali surplus neraca perdagangan tapi angkanya lebih kecil karena ada kenaikan dari ekspor dan impor ini di bulan Februari ini. Terakhir untuk hari Senin kemarin ada data retail sales Amerika yang datanya membaik. Nah ini setelah di bulan sebelumnya Januari sempat turun ya, di bulan Februari itu datanya membaik 0,2%. Ini sedikit melegakan ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat 1 minggu di pasar US itu mereka sentimennya adalah ketakutan terkait dengan resesi Amerika karena kebijakan dagang dari Donald Trump, kebijakan perang tarif Donald Trump yang nanti final akan diumumkan di sekitar awal April bulan depan begitu. Sementara di 18 Maret di hari berikutnya itu ada data dari ini data-data Bank Sentral ya, Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Indonesia dan juga The Fed atau Bank Sentral Amerika itu menahan suku bunganya di level yang sebelumnya gitu. Jadi memang tidak ada perubahan relatif untuk pergerakan suku bunga di minggu ini gitu. Jadi di bulan ini semuanya dipertahankan. Kita lanjut tadi ya, ini terkait dengan BI rate itu dipertahankan di 5,75%, kemudian ini untuk dot plot Amerika. Jadi saat dalam 1 tahun itu biasanya The Fed akan ada dot plot 4 kali. Nah ini dot plot pertama di tahun ini di bulan Maret, so far untuk proyeksinya itu masih sesuai dengan yang di bulan Desember. Jadi ada 50 basis poin penurunan di tahun 2025 ini yang diproyeksikan oleh The Fed gitu ya. Kita harapannya nanti The Fed bisa segera menurunkan suku bunga, tapi meeting berikutnya dari The Fed sendiri itu di bulan Mei pertengahan gitu ya. Jadi ini patut kita tunggu karena dari The Fed sendiri menunggu juga adalah bagaimana perkembangan inflasi di Amerika seperti itu. Terakhir untuk pergerakan USD IDR ya, untuk USD IDR ini relatif stabil begitu ya, walaupun sebenarnya indeks dolarnya ini mengalami penurunan. USD Index atau DXY itu turun ke level terendahnya sejak November, tapi sayangnya ini belum bisa mengangkat nilai tukar kita karena memang salah satunya adalah net sell yang terjadi di pasar saham. Oke, kita ke kabar pasar di pekan ini, sahabat Miraset ada apa aja? Tadi indeks anjlok, kemudian yang tadi belum sempat disebut adalah terkait dengan harga emas. Menarik bahwa harga emas ini sudah menembus level tertinggi terbaru 3.030 US dollar per troy ounce. Nah, ini dengan semakin agresifnya Donald Trump gitu ya dalam perang dagangnya, meningkatkan ketidakpastian sehingga dari sisi harga emas itu justru membukukan kenaikan tertinggi seperti itu.
Dan berikutnya kita mau lihat kabar emiten untuk pekan ini ada dua. Kita lihat ada yang menarik. Yang pertama itu dari Caron Pokpan Indonesia yang baru aja mengumumkan kinerja di full year 2024. Kinerjanya tumbuh 60% secara year on year dan kuartalan juga jauh sekali membaik untuk Caron Pokpan, dan dengan momen lebaran puasa ini kita yakin bahwa dari sisi kinerja Caron Pokpan masih cukup menarik untuk dilihat. Kemudian yang kedua ada dari Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini merupakan salah satu emiten yang diuntungkan ya dengan adanya mudik nanti di periode Lebaran seperti itu. Walaupun Jasa Marga akan memberikan tarif diskon nih 20% untuk para pengguna tol Jasa Marga, tapi tentu saja traffic akan meningkat. Dari Jasa Marga sendiri memperkirakan untuk traffic Lebaran tahun ini itu akan naik tipis di 1,1%. Dan terakhir untuk pekan depan apa aja yang bisa diantisipasi oleh para pelaku pasar dan khususnya untuk sahabat Mirae Asset. Yang pertama tentu saja adalah dari RUPS dari 3 bank besar BUMN, ada Bank BRI, Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Ini mulai berturut-turut ya, mulai dari hari Senin itu BRI, hari Selasa itu Bank Mandiri, dan yang terakhir BNI di hari Rabu. Dan kalau kita lihat sebenarnya jumlah dengan gambaran dividen payout ratio-nya itu cukup sama ya dengan tahun lalu. Sebenarnya dividen yang akan dibagikan itu dividen yield-nya bisa mencapai lebih dari 5%. Bahkan BNI kalau kita lihat dengan yield dengan angka payout ratio 55 sampai 60 itu dividen yield-nya bisa sampai 9%. Jadi memang angkanya cukup menarik. Untuk Bank Mandiri sendiri dengan dividen payout ratio 60% itu sekitar kalau kita lihat dividen yield-nya sekitar 8% seperti itu. Dan yang terakhir itu di pekan depan UP atau Indo Jelly Gum itu akan IPO di tanggal 25 Maret 2025 dengan harga yang kemarin sudah dipatok di harga 2.390. Seperti itu, Deden. Oke, terima kasih Bu Marta. Nih, emang seperti yang Bu Marta bilang tadi ya, minggu ini itu sibuk banget. Yes. Banyak data-data ekonomi yang keluar, ditambah ISG kita. Waduh, gila-gilaan Bu Marta. Luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, tadi Bu Marta bilang BI Rate dan The Fed itu mempertahankan suku bunga. Nah, apakah ini sesuai ekspektasi pasar atau karena yang saya lihat masih ada beberapa ahli mengharapkan atau investor mengharapkan kalau BI akan menurunkan suku bunga gitu, Bu Marta. Jadi memang kalau kita lihat antara ekspektasi dengan kenyataan kadang suka beda gitu. Betul. Ya. Jadi memang kalau kita lihat yang paling baik itu adalah kondisi suku bunga turun. Betul. Tapi dengan melihat kondisi yang ada itu memang kalau kita lihat wajar sekali kalau konsensus itu bilang akan dipertahankan gitu. Jadi kalau dari sisi The Fed ya, concern mereka terkait dengan inflasi. Karena kan perang dagang US dengan beberapa negara itu akan membuat harga barang di US naik. Nah itu kan ancamannya inflasi, jadi suku bunga nggak bisa cepet-cepet turun. Sementara itu kalau dari sisi Indonesia, nilai tukar rupiah kita itu kan bergerak sekarang di range 16.4, 16.5. Kalau misalnya nanti suku bunganya diturunkan, rupiah kita akan makin anjlok. Jadi BI itu juga mencoba menjaga. Jadi karena banyak yang dijaga gitu ya, jadi memilih untuk lebih mempertahankan dengan kondisi yang ada. Jadi daripada milih A atau B, mungkin BI kayak sekarang kayak ya udah kita stay dulu aja. Stay calm dulu aja. Oke. Tadi juga Bu Marta mention tuh harga emas ATH. Iya. Nah, itu akan jadi sentimen positif nggak buat emiten-emiten emas gitu, Bu Marta? Jadi tentu saja nih kalau kita lihat harga emas ini kan tahun lalu udah naiknya lebih luar biasa ya. Tahun lalu udah naik 35%, tahun ini itu udah naik sekitar belasan persen gitu. Dengan 3030 ini dari beberapa lembaga itu sudah naikin targetnya nih, dari sebelumnya 3.000 US dollar per troy ounce sekarang ke 3.200 gitu. Jadi memang ini tentu saja akan membawa dampak positif ya ke para emiten-emiten yang bergerak di emas gitu, baik itu dari sisi hulu ke hilir itu semuanya diuntungkan seperti itu. Jadi memang kita lihat ada beberapa emiten yang khususnya yang bergerak di hulu ya, yang beberapa harganya tuh naik luar biasa gitu ya. Contohnya PSAB itu yang kemarin naik ketika harga emas ini break high. Oke. Tadi Bu Marta juga mention tuh RUPS pekan depan itu banyak sekali, dan udah dijelasin juga perkiraan dividen payout ratio-nya dan apakah akan
payout ratio-nya akan seperti tahun-tahun sebelumnya atau ada kemungkinan untuk lebih turun gitu, Bu Marta? Nah, kalau turun sih rasanya enggak deh, Oke. karena pemerintah kita kan juga butuh uang ya. Jadi kalau nggak mungkin dikejar-kejar ini dari royalti Minerba ya. Jadi karena pemerintah juga lagi butuh uang, karena kan kita tahu nih defisit juga kan, yang kemarin kan udah diumumkan defisit. Jadi mereka butuh uang untuk dari dividennya si BUMN ini. Kalau kita lihat Bank BRI itu payout ratio-nya paling besar 80. Jadi dengan payout ini itu rasanya sih udah cukup tinggi ya, jadi mungkin nggak akan naik. Bank Mandiri 60%, Bank Mandiri tuh 5 tahun ke belakang itu stabil di 60% gitu, dan sampai saat ini belum ada sinyal buat naikin payout ratio. Nah, cuman BNI yang sebelumnya tahun lalu tuh 50%. Tahun ini dari sisi manajemen udah menyampaikan bahwa ada kemungkinan naik di 55 sampai 60%. Jadi sejauh ini cuman BNI nih yang ngasih sinyal buat ada kenaikan payout ratio. Oke, gitu sahabat Mira Asset. Mungkin BNI ada sinyal akan ada kenaikan dividen payout ratio-nya sebesar 5% ya Bu Marta. Nah, tadi Bu Marta juga bahas Cepin, Jasa Marga, dan Yupi. Dan mungkin nanti kita akan bahas teknikalnya juga nih bersama partner saya satu lagi. Dan untuk analisis teknikal lebih lengkap, stay tune aja di sini setelah yang satu ini. Persembahan terbaru dari Mirai Asset Sekuritas. Pertama kali di Indonesia, telah hadir di jantung ibu kota, The Investment House at Pacific Century Place, SCBD, Jakarta. Galeri investasi yang dapat menjawab berbagai kebutuhan investasi Anda. Kami siap melayani Anda berkenalan dengan berbagai produk investasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan finansial Anda. Dimulai dari Home Online Trading System, Sage Club, Navi, ETF, hingga membantu perusahaan Anda untuk melakukan initial public offering. Wujudkan rencana finansial Anda sekarang di The Investment House by Mirai Asset Sekuritas, a one-stop investment solution to start your financial journey. Mirai Asset Sekuritas bersama nasabah membangun Indonesia lebih baik. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Ingat M-Stock, inovasi terbaru dari Mirai Asset yang telah membawa pengalaman trading kamu ke level berikutnya. Sekarang, M-Stock akan jadi lebih kuat. Kenalin Maya, teknologi AI canggih yang hadir untuk mengoptimalkan trading kamu. Sementara kamu menjalani aktivitas sehari-hari, Maya bekerja secara optimal selama jam pasar berlangsung. Mengambil keputusan trading berdasarkan analisis data, sehingga portofolio kamu akan dikelola secara lebih objektif dan terarah. Mudah digunakan oleh semua kalangan investor dan trader. Maya memungkinkan kamu membuat parameter trading sendiri atau menyesuaikan dari parameter yang sudah terbukti. Backtest sesuka hati untuk hasil terbaik. Dengan manajemen risiko yang kuat, Maya membuat trading kamu lebih aman tanpa mengorbankan hasil yang menguntungkan. Jangan lewatkan kesempatan ini, temukan Maya segera hanya di aplikasi M-Stock dari Mirai Asset. Dan jadilah yang pertama merasakan teknologi trading masa depan. Unduh sekarang dan bersiaplah merasakan pengalaman trading masa depan.
Kembali lagi di Weekly Market Wrap, tempat kita ngobrolin investasi kayak lagi gosip di tongkrongan. Tajam, santai, dan tetap fun. Dan di sesi kali ini, saya sudah ditemani partner saya kali ini, Mas Anto. Apa kabar Mas Anto? Baik, Mas Deden. Oke, nah gimana nih Mas Anto kemarin seminggu ini IHSG anjlok, terus ada rebound dikit, terus anjlok lagi. Nah itu gimana tuh dari sisi teknikalnya Mas Anto? Kalau dari sisi teknikal sih, saya melihatnya masih mencoba retest support ya. Karena kemarin juga turunnya dalam, yang waktu ada halting itu turunnya dalam, tapi dia bisa tutup di atas, masih tutup di atas support level support sebelumnya ya, gitu. Karena jadi tutupnya di 3%-an ya. Iya, dan besokannya juga masih kuat gitu. Jadi intinya masih coba tes support di 62-an lah. Gitu. Nah, tadi Bu Marta udah bahas Cepin, Jasa Marga. Nah, nanti boleh di-sharing juga nih pendapat Mas Anto dari sisi teknikalnya. Siap, Mas Deden. Saya langsung aja nih ke Mas Anto, silakan. Iya, terima kasih. Oke, sahabat Mirai Asset, untuk IHSG kali ini masih tetap masih dalam masih mencoba masuk ke major trendnya ya, masih tetap down channel. Setelah kemarin dia IHSG mencoba memantul dari level support yang terdekat yang udah kita buat di level 6.200-an, ditandai ini dengan adanya candle yang memiliki shadow cukup panjang, yang artinya market bergerak turun terlalu jauh, namun pada penutupannya dia berhasil tutup masih di dalam level support yang sudah kemarin kita coba buat di 6.200-an, dan ditambah lagi dalam beberapa hari dia masih bisa memantul ya. Terus ditambah indeks sendiri masih punya divergen positif. Semoga harapannya sih masih bisa naik ya, harapannya gitu, karena ada divergen positif ini. Target kenaikannya masih di 6.500 dan 6.700, selanjutnya di 6.700, dimana kalau yang level 6.700 ini adalah level resist yang masih belum indeks bisa tembus ya untuk dalam kondisi dekat ini. Berikutnya ada saham Jasa Marga. Jasa Marga ini juga masih dalam tren turun ya, atau down channel. Cuman harga saat ini berusaha untuk break up dari up channelnya, garis ini. Karena dia mencoba break up, saya tidak berani. Kita coba ambil target tipis-tipis saja di 4.045 dan di 4120 dengan support di 3750. Dengan kondisi RSI mencoba naik di atas level 70%, di mana level 70% itu adalah level overbought atau bullish ya. Dan Jasa Marga ini juga mendapat dukungan karena dia sudah break dari harga MA 20. Berikutnya ada Cepin. Cepin juga masih dalam major trendnya, yaitu down channel, dan kondisi RSI-nya pun masih bergerak bullish, tapi di middle di level 56%. Sudah break up MA 20 juga. Targetnya nggak jauh-jauh ya. Target saya ada di upper channelnya di 4590 dan 4650. Dan support yang dijaga di 4300. Berikutnya, kalau dari pilihan teknikal sendiri ada Raja, SCMA, dan PSAB.
Untuk Raja ini saya ambil karena dia udah turun cukup jauh dari harga 4.440 ya. Ke terendahnya di supportnya di 1.600 dan Raja ini berhasil break up dari pola downtrend yang makin lama makin mengecil seperti ini. Dan dia telah mencoba break up upper trend line-nya. Ditambah dia juga telah break up di MA5-nya. Terus kondisi RSI-nya dia sudah golden cross dan mencoba masuk ke middle area. Targetnya ada di 2.300 dan 2.400 dengan support yang harus dijaga di 1.990. Berikutnya ada PSAB. Kalau untuk PSAB ini naiknya memang kemarin udah cukup kenceng ya. Jadi mungkin sahabat Mirai benar-benar kalau ini level supportnya benar-benar dijaga. Dan dia juga sahamnya tidak seperti Raja yang sudah turun cukup jauh dan mencoba rebound. Kalau ini memang mengejar resisten ya. PSAB ada mencoba break resisten di harga 312, di mana harga 312 itu adalah Fibonacci retracement 61,8%. Kondisinya kenaikan harga, dia juga didukung dengan kenaikan volume, RSI-nya pun juga mencoba masuk ke wilayah overbought di wilayah 70% ke atas ya, di mana wilayah 70% ke atas itu bisa dikatakan wilayah bullish. Terus berikutnya ada SMA. SMA ini trend line-nya itu majornya masih up channel ya. Dia sudah break up MA5. Terus kondisinya pun harganya masih ada di wilayah support ya. Jadi resikonya tidak terlalu tinggi ya. Ditambah major trend line-nya masih up. Osilatornya setelah golden cross, kondisinya ada di middle area di level 57%. Targetnya tipis-tipis saja di 208 dan berikutnya di 214 dengan support yang harus dijaga di 191. Baik, kayaknya sudah selesai sahabat Mirai Aset. Oke, terima kasih Mas Santo. Ya. Tadi ada bahas IHSG tentunya, lalu ada Cepin, ada JSMR yang dari Ibu Marta tadi, dan saya lihat Cepin dan JSMR ini masih berada di down channel ya. Ya. Tapi khususnya Cepin dan Jasa Marga ya. Atau JSMR tadi yang mulai mencoba breakout resistance. Jasa Marga. Nah, apakah ini udah boleh kita akumulasi dulu atau tunggu dulu nih konfirmasi kalau dia udah breakout, Mas Santo? Sebenarnya kalau saham yang break resist ini targetnya pun saya nggak apa-apa juga beli juga, yang penting supportnya tetap dijaga. Karena kalau yang break resist saya tidak kasih target yang terlalu tinggi, gitu. Jadi takutnya hanya break sebentar terus tahu-tahu turun gitu. Jadi yang penting dijaga aja supportnya, karena targetnya pun nggak terlalu tinggi. Makanya tadi Mas Santo juga ngasih targetnya tipis-tipis, ya, tipis-tipis, 2%, 3%. Nah terus kita move on ke Raja. Nah Raja ini kan udah turun jauh nih Mas Santo. Apakah ini kesempatan buat buy the dip? Atau kita tunggu dulu dia mantul terus mungkin dia akan sideways atau gimana, atau udah boleh dulu nih cicil dikit sekarang? Nah, satu ya, karena harganya juga udah cukup jauh ya Mas Deden ya, jadi resikonya mudah-mudahan nggak terlalu besar. Ditambah juga dia sudah mempunyai pola downtrend, tapi lama-kelamaan harganya tuh makin sempit Mas Deden, gitu kan, kelihatan dari sini harganya kan range-nya jauh, tapi makin lama kan harganya menyempit nih Mas Deden kan, gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa jadi pola pembalikan arah, gitu.
ini pun juga saya tidak kasih target juga masih tipis-tipis saya Mas Deden. Cuma karena memang dia itu satu candlenya ini nih Mas Deden, kalau dilihat ini tuh Strong ya? Jaraknya tuh cukup jauh Mas Deden, dari mulai 1.600 sampai ke 2.100-an. Itu yang waktu hari Selasa ya? Iya, seperti itu. Nah makanya yang penting ini juga sama, supportnya dijaga maksimal satu candle lah Mas Deden. Oke, jadi Satu candle yang biru ini ya. Nampaknya emang ada tekanan beli juga tuh di harga segitu ya Mas Santo? Iya, gitu. Jadi tetap aja nggak apa-apa beli. Toh juga saya juga udah jaga untuk level supportnya itu nggak jauh-jauh, hanya satu candle aja. Cuman karena candlenya itu range-nya cukup jauh, jadi kesannya cukup volatile seperti itu. Nah, satu lagi nih SCMA. Ini sepertinya sahamnya masih uptrend, tapi sekarang harganya lagi disupport. Iya. Berarti ini menarik ya Mas Santo untuk kita mulai koleksi lagi. Iya. Dibanding semua saham tadi tuh Cepin, JSMR, Raja, PSAB dan SCMA. Yang paling menarik kira-kira apa nih? Baik entah itu potensi returnnya atau risiko yang lebih minimal gitu. Kalau resiko kelihatan sih dari mulai yang berisiko sebenarnya Raja sama SCMA. Karena Raja sudah terkoreksi cukup jauh. Cuman karena dia rentang harganya cukup tinggi, jadi mungkin terlihatnya sepertinya volatilenya agak jauh ya. Betul. Nah kalau untuk SCMA kita lihat di sini trennya masih uptrend, dan sedangkan harganya masih di sekitar support Mas Deden. Jadi mungkin ini lebih sedikit lagi resikonya dibandingkan Raja. Terus kalau untuk kalau bisa achieve targetnya pun sebenarnya jauh Mas Deden, bisa ke 246-an. Oh itu target jauhnya gitu. Kalau misalkan uptrend shell ini, uptrendnya ini nggak jebol ya Mas Deden ya, nggak berubah ya. Siap. Jadi ini sih sebenarnya resikonya rendah, dekat dengan support, tapi targetnya sebenarnya masih bisa jauh banget ini di 246. Berarti target 246 itu juga saya masih diskon. Oh, masih diskon. Jadi nggak jauh-jauh, masih di 208 dan 214 gitu. Karena mengingat indeks kita masih tekanan, masih tes support terus Mas Deden. Baik, berarti mungkin bisa pantau SCMA nih. Dan kita jaga aja tuh range supportnya gitu ya Mas. Mudah-mudahan sih nggak ketembus, atau si trennya ini nggak sampai hancur ya. Oke, terima kasih Mas Santo. Dan sesi ini menutup perjumpaan kita di Weekly Market Wrap. Sekali lagi terima kasih Mas Santo. Sama-sama. Saya juga lupa bilang makasih nih ke Bu Marta tadi. Terima kasih Bu Marta. Dan kembali lagi, kita akan ketemu lagi di pekan-pekan selanjutnya. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang merayakan. Selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi di Weekly Market Wrap minggu depan.